Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman, hari ini aku mau share bagaimana caraku membersihkan kulkas. Aku punya tips untuk membersihkan kulkas. Yang pertama, kita harus meng-off-kan dulu pengaturan suhunya. Lalu kemudian kita cabut dulu si colokan kulkasnya atau stop kontaknya ya, agar si listrik yang menyalur ke kulkas ini mati. Nah, si bunga esnya kita lelehkan dulu atau kita diamkan dulu agar meleleh, baru kita bakalan bersihin isi dalamnya. Beginilah teman-teman, ketika akhir pekan si kulkas pun udah kosong ya, untuk kembali diisi oleh sayur-sayuran dan lauk-laukan dan serta yang lainnya. Ini aku cepet ya untuk membersihkan si bunga-bunga esnya yang tebal ini. Tadi aku dengan cara dikipas-kipasin atau dikipas anginin gitu ya, si kulkasnya aku biarkan terbuka, terus aku nyalakan kipas di depannya, dan itu cepet banget merontokkan bunga es yang ada di kulkas bagian atas. Nah, di bagian bawahnya aku kasih kain lap gitu ya, agar tidak menetes si air-airnya ke bawah, karena di bawah kulkasku ini dari papan, nanti kalau di bawahnya tidak dikasih lap bakalan netes sampai bocor ke kamar tetangga aku yang ada di bawah ya, tetangga kamar kos aku yang ada di bawah, karena kamar kos aku ini memang dari papan ya teman-teman. Nah, ini keadaannya ini udah kotor, si karet-karetnya pun udah kotor, jadi aku bakalan bersihin semuanya keseluruhannya sebelum besok bakalan diisi lagi dengan makanan-makanan yang baru dan stok untuk belanja mingguan yang baru ya. Jadi lebih baik aku bersihkan dulu. Memang jadwalku untuk membersihkan kulkas itu 1 minggu sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman berapa minggu sekali atau berapa hari sekali buat ngebersihin kulkas, boleh sharing-sharing ya teman-teman di kolom komen, biar rame juga kolom komen aku. Dan ini aku lap-lap dalamnya. Ini ada bekas kecap, ada bekas sambal, dan bekas yang lap-lap aja menggunakan lap basah. Dan kalau untuk si bagian karetnya yang kotor, aku bakalan sikat-sikat menggunakan pasta gigi ya. Teman-teman boleh coba nanti di rumah, atau mungkin teman-teman bahkan udah ngerti cara ngebersihin kulkasnya sama atau enggak ya sama aku. Biasanya aku menggunakan pasta gigi untuk ngebersihin si bagian karet-karetnya, terus aku elap menggunakan tisu atau kapas ya. Lebih baik sih menggunakan kapas, jadi lebih tebal gitu dan lebih bersih. Nah, ini udah aku elap-elap, aku elap lagi dengan tisu kering. Jadi kalau pakai lap itu kan kadang ada serabut-serabutnya gitu pada nempel dan nggak bersih. Nah, ini aku bagian sampingnya ini yang hitam-hitam ini aku bersihkan juga. Nih aku sikat-sikat menggunakan pasta gigi ya, pasta gigi dan sikat gigi itu untuk membersihkan si bagian karetnya dari kulkas biar lebih bersih. Terus aku elap lagi menggunakan kapas. Nah, ini bagian ujung-ujungnya juga aku bersihkan juga agar bersih si bagian sininya. Oh ya, kulkas aku ini udah awet banget, udah lama banget, udah puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun menemani aku. Ya memang awet ya teman-teman, cuman sih kaca-kacanya sih udah pada merapat gitu. Tapi kalau prinsip aku sih, selagi masih bisa dipakai, aku bakalan pakai. Kecuali si kulkas ini udah mati dan tidak berfungsi dengan baik, baru aku bakalan ganti. Barang-barang yang selama masih aku bisa pakai, aku bakalan pakai. Nah, ini udah bersih semuanya, jadi suhunya aku normalkan kembali, dan si stop kontaknya aku colokan lagi. Untuk kemudian aku bakalan bersihin si bagian-bagian kacanya gitu ya, si rak-raknya. Aku cuci dulu di kamar mandi ya teman-teman. Aku bersihin dulu di kamar mandi, nanti kalau udah bersih baru aku masukin ke bagian kulkasnya.
Nah, kulkasku ini udah lama banget ya teman-teman, udah puluhan tahun. Kenapa aku nggak ganti yang baru atau yang lebih bagus atau yang lebih keren? Nggak lah ya, nggak usah ya teman-teman. Cuman kan ini kan aku tinggalnya untuk sementara di kamar kos, jadi ya aku memang selalu memanfaatkan barang-barang yang masih bisa dipakai. Kalau memang sudah benar-benar tidak berfungsi dengan baik, baru aku akan ganti. Karena tinggal di kamar kos itu tidak untuk selamanya, hanya maksudnya sementara aja. Kecuali kalau barang-barang yang ada di rumahku baru kita beli yang kalau misalnya kurang bagus dikit, udah lapuk, udah usang, kita ganti dengan yang baru. Kalau di kamar kos kita manfaatin yang ada aja, karena kita belum tentu bakal tinggal di kos ini selamanya, atau nanti pindah dan pulang ke rumah kita. Ya nanti kalau barang-barangnya bagus bakalan bikin kita bimbang mau diapain, mau dibawa pulang susah, mau ditinggalin sayang gitu kan, apalagi dikasihin ke orang. Nanti ada rasa kehilangan barang-barang kita yang bagus-bagus gitu. Jadi ya udah, kita pakai yang ada aja, yang selama masih bisa berfungsi dengan baik aku akan gunakan sebaik-baiknya. Nah, ini aku cuci bagian si kaca-kacanya, terus aku lap ya teman-teman biar kering. Tadi udah dilap pakai lap yang biasa, cuman kayak ada serabutnya gitu, meninggalkan serabut karena si lapnya basah terkena air. Jadi aku lap lagi menggunakan tisu kering biar lebih bersih. Nih, si kacanya udah agak merapat-merapat gitu ya teman-teman. Tapi ini si kulkasnya masih bener-bener berfungsi dengan baik. Jadi aku bakal gunain sebaik-baiknya. Aku masih bisa gunain ya, bakalan aku gunain gitu maksudnya. Dan ini udah kelar tuh, udah aku pasang. Dan biar awet juga ya teman-teman, jangan terlalu sering buka tutup kulkas gitu. Apalagi kalau kita punya anak kecil, tiap menit bakalan buka tutup kulkas. Selain cepet rusak si kulkasnya juga, nanti si listriknya juga bakalan jadi tambah banyak karena menarik arus gitu ya ketika membuka dan menutup kulkas. Dan ini kulkas aku udah bersih, udah siap diisi untuk barang-barang kulkas isian sayur-sayuran ataupun lauk-laukan untuk food prep ya besok. Nah, jadi kan kulkas aku tadi udah aku bersihin, udah bersih banget ya kan. Nah, aku suka banget kalau kulkasku itu bau wangi. Aku biasanya biar kulkasku bau wangi, aku suka banget wangi vanili. Jadi aku bakalan kasih si kulkasnya itu vanili di dalamnya, bubuk vanili itu ditaruh di ujung-ujungnya sana. Jadi kulkasku bakalan bau wangi kalau pas dibuka, karena aku suka banget ya bau wangi vanili untuk kue ini. Kalau misalnya temen-temen tuh kulkasnya bau nggak sedap, bau kan bekas-bekas makanan gitu, bau daging dan bau lain-lain, buat menyerapkannya kulkasku sih nggak bau ya, nggak bau apa-apa, soalnya isinya juga memang udah kosong gitu, jadi memang nggak bau meskipun bekas makanan karena semuanya ada di wadah tertutup, jadi nggak bau si kulkasnya. Tapi aku memang suka aku kasih pewangi vanili, jadi pas buka bakalan bau vanili. Nah, kalau teman-teman kulkasnya bau nggak enak gitu, teman-teman bisa gunain bubuk kopi atau kasih cuka yang ditaruh di wadah di dalamnya, atau bisa gunain lemon gitu ya di dalam sininya, atau soda kue gitu di dalamnya untuk menyerap baunya. Diinepin aja di dalam kulkas gitu sampai besok, nanti baunya semuanya terserap dan nggak bau busuk lagi atau bau nggak enak. Nah, karena aku memang kulkasnya nggak bau, tapi aku suka banget pas buka kulkas itu baunya wangi, harum vanili gitu yang untuk bikin kue. Jadi aku mau kasih si kulkasku ini vanili ya. Nah, ini aku kasih ya di ujung-ujungnya ini sedikit aja, biar pas buka kulkas itu aku memang suka banget baunya gitu, bau vanili. Terima kasih ya teman-teman udah selalu support dan nonton video-video aku, udah like, comment, dan subscribe video-video aku.
Aku ucapin terima kasih baik yang sering nonton, yang subscribe maupun yang tidak subscribe. Aku juga ucapin terima kasih. Dan untuk teman-teman baru yang baru temuin channel aku, yang baru klik channel aku ucapin selamat datang ya. Salam silaturahmi. Semoga silaturahmi kita ini terjalin dengan baik dan tunggu kunjungan dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.